Hey sahabat biologi, ketemu lagi bersama saya Muhammad Akbar Kusasi dari kelas C Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai genetika, di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi mengenai mikroba. Pada materi ini saya akan menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama adalah fungsi gen dan kromosom, yang kedua adalah hukum Mendel 1 dan 2, dan yang terakhir adalah DNA dan RNA. Genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Seiring berkembangannya zaman, definisi genetika merupakan ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya akan menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama adalah fungsi gen dan kromosom, yang kedua adalah hukum Mendel 1 dan 2, dan yang terakhir adalah DNA dan RNA. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Fungsi gen yang pertama sebagai zarah atau partikel tersendiri dalam kromosom, yang kedua membawa informasi genetik dari generasi ke generasi, yang terakhir adalah mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Inilah gambar dari pola-pola hereditas. Kromosom adalah struktur yang berbentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Normalnya, jumlah kromosom dalam setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah, dengan satu pasang diantaranya adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin manusia, sementara 22 pasang lainnya disebut kromosom autosomal. Fungsi dari kromosom: di dalam kromosom, posisi DNA mengelilingi komponen serupa protein yang disebut sebagai histon. Bentuk kromosom ini sedemikian rupa inilah yang memungkinkan DNA melihat histon agar bisa muat dalam sel-sel. Agar tubuh manusia bisa tumbuh dengan sempurna, sel harus rutin membelah diri untuk memproduksi sel-sel baru yang bisa menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak. Inilah gambar dari kromosom. Ada kromosom X dan kromosom Y. Masuk materi kedua, yaitu hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan hukum segrasi. Pada pembentukan gamet, kedua gan yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel. Contohnya adalah perkawinan antara kacang ercis biji bulat dengan kacang ercis biji berkerut. Hukum Mendel 2 dikenal juga sebagai hukum astorstasi atau hukum berpasangan secara bebas. Menurut hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Hukum Mendel 2 ini hanya berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan. Jika kedua gen berdekatan, itu tidak berlaku. Contohnya adalah perkawinan antara kacang biji ercis bulat kuning dengan berkerut hijau. Masuk materi terakhir, yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang terakhir adalah menduplikasi diri atau bereplikasi. Inilah contoh gambar dari struktur DNA itu sendiri. Masuk pada struktur DNA, yang pertama adalah gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa. H, C sama dengan O, CH2, CHO3, dan H. Yang berikut adalah gugus fosfat atau PO4-3-min. Yang terakhir adalah basa nitrogen atau nukleobasa. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Fungsi dari RNA itu sendiri:
RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Inilah gambar struktur RNA itu sendiri. Teman-teman, RNA memiliki dua macam. Yang pertama yaitu RNA genetik yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Yang kedua, RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini adalah dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik. Terima kasih sudah menonton materi genetika saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Saksikan video saya di hari di lain waktu.